Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Masroah, NIM 19070160057 dari kelas 3B Psikologi Universitas Songo. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas makalah psikologi diagnostik. Yang nomor 1 adalah batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmu psikologi dalam melakukan asesmen psikologis. Terdapat pada pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang ruang lingkup kompetensi dan pasal 25 ayat 1 tentang mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, ilmu psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian dan atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, psikologi dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikolog, serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah dan atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 25 ayat 1 tentang mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Yang A. Psikologi atau ilmu psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi seperti perorangan, organisasi, mahasiswa, dan partisipan penelitian. Dalam rangka tugasnya sebagai profesional, data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. Yang B. Psikologi dan atau ilmu psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak menggunakan kehidupan pribadi penggunaan layanan psikologi, kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal mungkin. C. Dalam hal diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog atau ilmu psikologi hanya memberikan laporan baik lisan maupun tertulis sebagaimana perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Yang nomor 2, hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Pembahasan ini terdapat pada pasal 63 penggunaan asesmen ayat 1-5, yang dimana di dalamnya membahas mengenai apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses asesmen adalah ayat 1. Konstruksi tes, validitas dan reliabilitas. Yang A. Psikolog atau ilmu psikologi menggunakan instrumen asesmen yang telah validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada hasil pengujian validitas dan reliabilitas. Yang B. Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog atau ilmu psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta intervensinya. Yang C. Psikolog atau ilmu psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang dapat pengetahuan ilmiah terkait dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validitas, penyimpanan, dan penggunaan. Ayat 2 yang berbunyi, administrasi dan kategori tes administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Ugoloskip dan Sesort Malat Consumer adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. Ayat 3 yang berbunyi, kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Kategori A. Tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Kategori B. Tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Kategori C. Tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh penggunaan dan pendidikan psikologi seperti statistik,
perbedaan individu, dan bimbingan konseling. Kategori D. Tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikolog seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi, standar psikologi dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Ayat 4 yang berbunyi, tes dan hasil tes yang kadaluarsa, psikolog atau ilmu psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi, atau saran dari hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun, namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Ayat 5 yang berbunyi, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Asesmen psikologi perlu dilakukan untuk pihak-pihak yang memang berkualifikasi, perlu dihindari untuk penggunaan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Untuk pencegahan asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten. A. Psikolog atau ilmu psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional lain termasuk psikolog dan atau ilmu psikologi lainnya. Yang B. Psikolog atau ilmu psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma, termasuk juga prosedur penggunaan dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk penggunaan instrumen tersebut. Yang C. Psikolog atau ilmu psikologi yang penggunaan bantuan jasa asesmen psikologi dari psikolog atau ilmu psikologi lain untuk memperlancar pekerjaannya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan, scoring, dan penerjemahan instrumen tersebut. Yang nomor 3 adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmu psikologi dengan klien. Terdapat pada pasal 13 K profesional yang berbunyi, psikolog atau ilmu psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk 1. Mengutamakan dasar-dasar profesional. 2. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan. 3. Melindungi pemakaian layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagaimana dampak layanan psikologi yang diterimanya. 4. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakaian layanan psikologi serta pihak-pihak yang berkaitan dalam pemberian pelayanan tersebut. 5. Dalam hal pemakaian layanan psikologi, terdapat kemungkinan akan terkena dengan dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog atau ilmu psikologi, maka pemakaian layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Sekian penjelasan dari makalah yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.